saya Diki Mazudi selaku mahasiswa. Dan saya Arsana Indah Salsabila selaku mitranya. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil pengambilan keputusan yang sudah saya lakukan pada UTS kemarin. Masalah yang saya hadapi adalah menentukan langkah terbaik untuk masa depan. Saya memiliki 3 pilihan, yaitu yang pertama melanjutkan studi S2 atau langsung bekerja, yang kedua membangun bisnis sendiri atau bekerja di suatu perusahaan, dan yang ketiga yaitu menikah atau melanjutkan studi S2. Setelah melalui proses analisis, saya memutuskan untuk melanjutkan studi S2 sambil bekerja, khususnya di perusahaan yang mendukung pendidikan seperti memberikan beasiswa atau fleksibilitas waktu bekerja. Keputusan ini saya ambil karena saya ingin memperoleh keseimbangan antara pengalaman kerja dan peningkatan kompetensi akademik. Dengan bekerja sambil kuliah, saya mendapatkan pengalaman profesional sekaligus meningkatkan kualitas pendidikan saya. Dalam menganalisis keputusan ini, saya menggunakan pendekatan cost benefit analysis. Alternatif yang pertama yaitu bekerja full time sambil berkuliah. Yang kedua yaitu bekerja part time atau freelance sambil berkuliah, dan alternatif yang ketiga yaitu bekerja di perusahaan yang mendukung pendidikan. Karena itu saya memilih alternatif ketiga sebagai keputusan yang paling rasional. Rencana aksi yang sudah saya susun adalah dalam jangka pendek saya akan meningkatkan kompetensi, mencari perusahaan yang mendukung pendidikan, dan mengumpulkan informasi mengenai program studi S2. Dalam jangka menengahnya saya akan menjalani studi S2 sambil bekerja serta membangun relasi profesional. Dan dalam jangka yang panjang saya menargetkan menyelesaikan studi tepat waktu dan juga mengembangkan karir sesuai bidang yang saya tekuni. Nah, terima kasih atas penjelasan yang cukup panjang gitu ya Mas ya. Nah, sebelumnya saya mau tanya nih, kenapa lebih memilih bekerja sambil kuliah dibanding dengan fokus pada studinya Mas? Baik, karena menurut saya kerja dan pendidikan merupakan dua aspek yang saling melengkapi. Jika saya hanya kuliah, saya hanya memperoleh kompetensi secara akademik tetapi belum memiliki pengalaman profesional. Sebaliknya, jika saya hanya bekerja, maka peningkatan akademik akan tertunda. Oleh karena itu saya lebih memilih menjalankan keduanya agar lebih efisien dan memanfaatkan usia yang produktif. Mengapa tidak memilih bekerja full time saja? Karena menurut saya tujuan utama bukan hanya memperoleh penghasilan secara materi, tetapi juga meningkatkan kompetensi bagi diri saya pribadi. Juga dunia kerja saat ini semakin kompetitif sehingga pendidikan S2 akan menjadi nilai tambah bagi saya ketika nanti melamar di sebuah perusahaan. Dengan kombinasi pengalaman kerja dan juga peningkatan kompetensi akademik, maka saya rasa akan memperoleh posisi yang lebih baik di masa yang akan datang. Seperti itu. Berarti dari beberapa macam keputusan yang telah kakaknya ambil, ini kira-kira dasar teoritisnya apa ya Mas ya, yang bisa mendukung sebuah hasil keputusannya kakak? Saya menggunakan teori cost benefit analysis. Dalam teori ini keputusan dipilih berdasarkan manfaat yang paling besar dibandingkan biaya atau konsekuensinya, sebagaimana yang sudah saya pelajari pada mata kuliah teori pengambilan keputusan. Kos yang saya hadapi adalah adanya kontrak kerja, tuntutan menjaga performa, dan juga pilihan perusahaan yang terbatas. Dan sedangkan untuk benefit yang saya peroleh meliputi bantuan biaya pendidikan, fleksibilitas waktu, pengalaman kerja, dan juga peningkatan secara kompetensi. Karena manfaat jangka panjang lebih besar daripada biaya yang saya tanggung, maka keputusan ini menjadi salah satu keputusan yang paling rasional menurut saya. Oke,
Kira-kira kalau semisal perusahaan yang kakak inginkan itu tidak menyediakan beasiswa, apa kira-kira solusinya buat kakak? Bagaimana? Sebenarnya saya sudah banyak membuat pertimbangan untuk kemungkinan tersebut. Strategi mitigasi risiko saya adalah tetap mencari perusahaan yang memiliki budaya mendukung pengembangan karyawan. Jika belum memperoleh beasiswa, maka saya tetap akan bekerja sambil menabung untuk biaya pendidikan saya. Kemudian mendaftar beasiswa secara eksternal. Dengan demikian, tujuan melanjutkan studi tetap dapat dicapai meskipun jalurnya berbeda-beda. Kira-kira berapa probabilitas keberhasilan dalam keputusan yang telah kakak ambil? Saya memperkirakan probabilitas atau keberhasilannya cukup tinggi karena keputusan ini didukung oleh perencanaan yang saya rasa realistis, tetapi tetap bergantung pada kedisiplinan, manajemen waktu, dan juga menjaga performa dalam bekerja. Oleh sebab itu saya telah menyusun plan untuk kedepannya agar target dapat dicapai dan juga dalam beberapa tahun ke depan itu apa yang saya kerjakan itu sesuai plan. Kira-kira risiko terbesar dari keputusan kakak itu apa ya? Kalau berbicara mengenai resiko, mungkin di sini adalah burnout akibat harus fokus dalam berbagai bidang antara pekerjaan dan juga perkuliahan. Selain itu juga penurunan performa menjadi salah satu dampak ketika kita menjalankan dua hal tersebut. Karena itu saya membuat jadwal yang disiplin, menjaga kesehatan dan melakukan evaluasi rutin tiap bulan atau tiap minggu agar keseimbangan antara pekerjaan dan kuliah tetap terjaga. Kira-kira kondisi ekonomi semisal berubah nih dan biaya hidup kan meningkat. Nah, apalagi di era sekarang kan rupiah kan melemah ya. Kira-kira apa tanggapannya dari masnya? Siap. Mungkin jawaban dari saya pribadi, saya akan melakukan penyesuaian prioritas dalam struktural, memperkuat dana darurat serta mencari sumber pendapatan tambahan apabila diperlukan. Kemudian saya juga akan memanfaatkan program-program beasiswa karena kan sekarang juga banyak beasiswa untuk melanjutkan ke studi S2, meskipun dalam hal ini terdapat beberapa kontrak di beasiswa tersebut, tapi untuk hal itu insya Allah masih bisa dihadapi. Setelah saya dengar dengan beberapa macam keputusan dari kakak, kan sudah mempertimbangkan nih mengenai dari manfaat, resiko, sama mitigasinya ya. Kalau menurut saya yang paling penting itu menjaga konsistensi aja ya kak ya, dalam ketika nanti next kakak melaksanakan sebuah keputusan kegiatan yang telah kakak lakukan. Baik, terima kasih atas masukannya. Saya juga setuju dengan apa yang Anda katakan. Tidak hanya direncanakan, tetapi juga harus dijalankan.